Om Swastiastu, kita berjumpa kembali pada video pembelajaran kali ini, yaitu video pembelajaran yang membahas mengenai operasi aljabar vektor di R2 dan R3. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai penyajian vektor, baik di R2 maupun di R3. Sekarang kita akan melanjutkan mengenai operasi hitungnya ya. Jadi di sini, misalkan diketahui vektor A X1 Y1, vektor B X2 Y2, dan vektor U dengan elemen X1, Y1, Z1, serta vektor V yang elemennya X2, Y2, Z2. Nah, gimana sih caranya kita menjumlahkan? Oke, perhatikan di sini. Nah, kita untuk penjumlahan vektor, di vektor R2, misalkan disuruh mencari vektor A ditambah vektor B. Jadi di sini kalian tinggal jumlahkan saja elemen yang sejenis. Ini vektor A, ini vektor B. X jumlahkan dengan X, jadi X1 tambah X2, Y jumlahkan dengan Y, sehingga mendapat hasil Y1 ditambah Y2. Begitu pula untuk vektor di R3. Jadi di R3 itu kan ada tambahannya, yaitu elemen lagi satu, yaitu elemen Z-nya. Jadi kalian tetap konsepnya sama, jumlahkan yang sejenis, X dengan X, Y dengan Y, Z dengan Z. Maka akan diperoleh hasilnya. Kemudian untuk pengurangan vektor. Jadi ini pengurangan vektor di R2, vektor A dikurangi vektor B. Hasilnya seperti ini. Kurangkan elemen-elemen yang sejenis. X dengan X, X1 min X2. Kemudian Y dengan Y, Y1 min Y2. Begitu pula di R3. Di R3 kan nambah elemennya lagi satu, si Z. Nah, Z juga dikurangi dengan Z-nya ya. Simpel ya, masih pelajaran dasar ini. Kemudian untuk perkalian skalar dengan vektor. Nah, untuk perkalian skalar dengan vektor pada konsepnya sama juga seperti perkalian biasa ya. Kalikan seluruh elemen yang ada di dalam vektor dengan skalarnya. Contoh pada di R2 ini ya. R2 rumusnya coba perhatikan, K kali vektor A berarti K kali X1 kemudian K kali Y1. Begitu pula vektor di dimensi 3 dikalikan ke setiap elemennya. Nah, di sini juga kita akan mempelajari kesamaan dua vektor. Jadi dua buah vektor dikatakan sama jika dan hanya jika setiap elemen bernilai sama. Yaitu misalkan vektor U. Misalkan di sini ya diketahui vektor U sama dengan vektor V. Berarti setiap elemen yang ada di vektor U dan V itu harus sama, elemen yang sejenis ya. Yaitu X1 sama dengan X2, Y1 sama dengan Y2 dan seterusnya Z1 sama dengan Z2. Nanti pengertian ini bisa kita gunakan dalam menjawab soal yang sudah dimodifikasi ya. Ya, itu tadi kan masih berupa simbol. Sekarang agar lebih memahami, di sini diberikan contoh soal yang sudah berupa angka. Ayo kita selesaikan bersama agar kalian bisa lebih memahami. Jadi diketahui ada vektor A, vektor B, dan vektor A dan vektor B ini vektor di dimensi 2 ya, karena hanya terdapat 2 elemen. Kemudian ada vektor U dan vektor V, yaitu merupakan perwakilan dari vektor di dimensi 3. Nah, sekarang yang ditanyakan yang pertama, vektor A ditambah vektor B. Jadi caranya sama seperti yang tadi udah dijelaskan di sini ya. Kita tuliskan dulu vektor A-nya min 2, 1 ditambah vektor B-nya 4, 5. Sehingga jika dijumlahkan, di sini akan menjadi min 2 ditambah 4, 1 ditambah 5. Sehingga dapat kita tentukan hasilnya min 2 tambah 4 hasilnya 2, 1 tambah 5, 6. Jadi inilah dia vektor A ditambah vektor B. Kemudian contoh yang kedua, penjumlahan pada dimensi 3. Vektor U ditambah vektor V. Sama ya, kita tuliskan dulu elemen vektornya 3, min 2, 1, itu vektor U, ditambah vektor V-nya min 1, 5, 4. Kita jumlahkan 3 ditambah negatif 1, min 2 ditambah 5, 1 ditambah 4. Jadi hasilnya 3 ditambah negatif 1 itu hasilnya 2. Min 2 tambah 5, 3. 1 tambah 4,
5. Jadi ini dia hasilnya. Kemudian kita coba untuk pengurangan vektor. Vektor A dikurangi vektor B. Gimana sih caranya? Ya, caranya sama kayak tadi ya. Kita tuliskan dulu vektor A-nya apa, vektor B-nya apa. Kemudian kita lakukan operasi pengurangan di sana. Min 2 dikurangi 4, hasilnya negatif 6. 1 dikurangi 5, negatif 4. Oke. Lanjut pada R3. Apa sih bedanya pada R3? Vektor di R3, vektor U dikurangi vektor V. Tulis kembali vektor U-nya. 3, min 2, 1. Vektor V, min 1, 5, 4. Nah, sekarang kita operasikan. 3 dikurangi negatif 1. Atau ditulis aja dulu, ulang ya, biar kalian lebih jelas. Min 2 dikurangi 5, terakhir 1 dikurangi 4. 3 dikurangi negatif 1, hasilnya 4. Negatif 2 kurangi 5, 7. 1 dikurangi 4, min 3. Jadi ini hasilnya ya, untuk pengurangan vektor di R3. Kemudian gimana dengan perkalian vektor? Misal kita disuruh mencari 3 kali vektor A. Berarti skalarnya 3, vektor A-nya ditulis lagi, min 2, 1. Itu sama dengan 3 kali min 2. 3 kali min 2, kemudian 3 kali 1. Hasilnya 3 kali min 2 yaitu min 6, ini 3. Hasilnya ya, tidak terlalu susah ya. Kemudian bagaimana kalau di dimensi 3? 3 kali vektor V. Coba kita buat 3 kali vektor V. Berarti kita tulis skalarnya dulu, baru kita tulis vektor V-nya. Min 1, 5, 4. Kita kalikan. 3 kali min 1, 3 kali 5, dan 3 kali 4. Hasilnya 3 kali min 1, min 3. 3 kali 5, 15. 3 kali 4, 12. Oke, ini dia hasilnya ya. Oke, itu tadi penjelasan serta contoh soal mengenai operasi aljabar vektor baik di dimensi 2 maupun di dimensi 3. Untuk selanjutnya, kalian bisa lakukan latihan secara mandiri dengan mengambil beberapa soal yang kalian dapatkan dari berbagai sumber ya, agar kalian bisa lebih paham mengenai operasi aljabar vektor. Untuk video kali ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Om Santi 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 Om.